بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam tema kajian kita tentang kehidupan setelah kematian yang akan kita titik beratkan pembahasan kita adalah amalan-amalan yang tetap mengalir kepada kita setelah kita meninggal dunia. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menimbang-nimbang dirinya dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Karena tidak ada yang bisa dilakukan atau yang tidak ada yang bisa dimiliki oleh seseorang kecuali apa yang dia amalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang dapat atau tidak ada yang didapatkan oleh manusia kecuali apa yang dia usahakan. Bukan apa yang diusahakan oleh orang lain, tetapi apa yang diusahakan oleh dirinya sendiri. Itulah yang akan dia raih dan dia peroleh. Maka selama hayat di kandung badan, sebelum ajal menjemput, maka hendaklah kita melakukan amalan-amalan yang bisa menambah pahala kita setelah kita meninggal dunia. Karena Nabi mengatakan, idza matal insan inqata amaluhu. Karena
apabila manusia meninggal dunia terputus amalannya. Imam Nawawi dia mengatakan maknanya tidak ada lagi pahala baru yang akan sampai kepadanya. Kenapa? Karena nyawanya sudah tidak ada. Dia tidak bisa berbuat lagi. Kecuali efek dari amalan yang pernah dia lakukan ketika dia hidup dan itu berkelanjutan setelah dia meninggal dunia. Kalau kita lihat proses dari perjalanan kehidupan, proses dari perjalanan manusia setelah dia meninggal dunia, setiap manusia akan masuk ke alam yang panjang setelah kematian, malahan alam yang tidak berujung. Tahap yang pertama dia ada alam barzakh, alam barzakhiyah, alam di antara dunia, alam dunia dan alam akhirat. Alam kubur, karena pada umumnya manusia dikuburkan. Tapi manusia yang dimakan oleh binatang buas, tenggelam dalam laut, terbakar menjadi abu, kemudian abunya ditiup oleh angin, dan manusia yang dikuburkan, semuanya masuk ke dalam alam barzakhiyah, alam yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat, yang dinamakan pada umumnya adalah alam kubur, dan dia adalah muqaddimah dari sebuah perjalanan yang panjang tidak berujung. Boleh jadi alam itu adalah sebuah taman dari taman-taman surga, atau dia adalah salah satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan alam kubur kita adalah satu taman dari taman-taman surga sebelum kita memasuki surga yang hakiki. Setelah alam barzakhiyah akan ada alam kebangkitan atau hari kebangkitan. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian hisab, mizan, sirat, sehingga terakhir berujung apakah surga atau neraka. Maka setiap fase-fase ini pun ada amalan soleh yang menjadi penolong untuk masa-masa itu. Namun sehubungan dengan peresmian Masjid Ubay bin Ka'ab tahap pertama ini, maka kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah.
bahwasanya hanya saja yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Itu adalah kriteria orang-orang yang bisa memakmurkan masjid. Di antaranya juga telah disifatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 7 orang yang dinaungi di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini seorang yang hatinya terpaut atau tergantung di masjid. Dialah orang yang memakmurkan masjid, yang menghidupkan masjid. Dan orang yang memakmurkan masjid ini hatinya terpaut dengan masjid. Dia adalah orang yang mendapatkan keistimewaan, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, di padang mahsyar yang luas, yang mana matahari hanya 1 mil dari kepala kita. Masing-masing kita keadaan dan kondisinya sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Di samping itu, di samping memakmurkan masjid dengan mengisinya, juga memakmurkan masjid dengan membangunnya, memeliharanya, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas di antara bekal yang akan bisa mengalir pahalanya terus menerus setelah kita meninggal dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya pembangunan tahap pertama dengan dana yang telah disebutkan tadi, dan keutamaan atau kegunaan dari dana tadi sudah disampaikan. Maka kita percayai kepada panitia yang telah membangun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengalirkan pahala kepada mereka. Dan begitu juga kepada para donatur, para muhsinin, para pewakaf, yang masjid ini tidak bisa kita bangun kecuali dengan dana wakaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganti dari setiap rupiah yang diberikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu fahuwa khairur raziqin." Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu infakkan, sedikit atau banyak. Mungkin di antara kita atau di antara muslimin ada yang memberi uang jutaan, mungkin ratusan juta.
Dan ada juga yang memberikan karena kemampuannya sebesar apa yang dia berikan. Tetapi nilai sedekah itu tidak pada nominalnya. Tapi nilai sedekah itu adalah pada persentasenya. Bagi orang yang memiliki harta yang banyak, miliaran dia punya harta, dia berikan 1 miliar mungkin baru sepersekian dari hartanya. Mungkin ada yang mengatakan itu adalah 1% dari hartanya. Tapi bagi orang yang dia tidak punya harta kecuali sedikit, dia memiliki uang misalkan 1 juta, dia berikan 500.000, berarti dia telah menyumbangkan 50% dari hartanya. Sebagaimana yang terjadi antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab di dalam pemberian hartanya ketika persiapan di dalam perang Tabuk. Umar bin Khattab memberikan separuh dari hartanya, adapun Abu Bakar Siddiq memberikan semua dari hartanya. Tidak disebutkan berapa nominalnya. Tapi Nabi bertanya, berapa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan seperti ini juga. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, berapa kamu tinggalkan untuk keluargamu? Dia katakan, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Artinya, semua harta yang dimiliki pada saat itu dia berikan kepada Nabi SAW. Maka, yang nilainya yang tinggi itu adalah ketika dia memberikan hartanya, yang pada saat itu dia sedang berjuang melawan hawa nafsunya. Sehingga dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari, Nabi SAW mengatakan, afdalu sadaqatin anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mal ghina wa takhshal faqr. Itu adalah kondisi sebaik-baiknya bersedekah. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau orang bersedekah pada saat dia sakit, dia sudah pikirannya enggak ada lagi untuk hidup. Dia sudah berpikir bahwasanya saya mungkin mati besok. Sudah, saya akan bersedekah. Tapi berbeda dengan orang yang sehat walafiat, dia memiliki angan-angan yang panjang. Dia menginginkan bahwasanya bagaimana hartanya tidak dikurangkan sedikit pun. Wa anta sahihun syahihun. Apa itu syahih? Rakus, tomak, sedang manis-manisnya uang, sedang enak untuk mengumpulkan harta. Kira-kira mengeluarkan harta bersedekah gampang enggak pada saat itu? Enggak, susah. Tambah lagi sedang berangan-angan menjadi kaya, takut miskin. Kira-kira mudah enggak mengeluarkan sedekah pada saat itu? Tidak. Butuh perjuangan. Orang yang bisa mengeluarkan sedekah pada saat itu, itulah sedekah yang terbaik. Lalu, apalagi Abu Bakar Siddiq, dia mengeluarkan semua harta yang dia miliki. Berapa perjuangannya, berapa yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantikan rezekinya atau memberi rezekinya, mengembalikan apa yang telah dia keluarkan. Itu tauhidnya sangat tinggi sekali.
Berbeda dengan orang yang terkadang walaupun dia sudah mengikuti pendidikan, mungkin pendidikan agama, mungkin seorang ustadz, ketika diajak untuk berdakwah, siapa yang menjamin rezeki saya? Gaji saya berapa? Ini perlu dipertanyakan. Khawatir untuk tidak mendapatkan rezeki, khawatir tidak mendapatkan uang, khawatir tidak bisa hidup. Mana iman kita? Pertama adalah kepada tauhid rububiyah. Mana iman kita kepada tauhid asma wa sifat? Abu Bakar melakukan karena iman dan tauhid yang tinggi. Dia memberikan itu karena dia tahu, yakin dan seyakin-yakinnya Allah yang akan mengembalikan hartanya. Karena Allah Maha pemberi rezeki. Wa huwa khairur raziqin. Apapun yang engkau infakkan, seberapapun besar atau kecil, fahuwa yukhlifuh, dia akan memberi ganti. Wa huwa khairur raziqin. Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan, persiapan diri kita untuk setelah kita meninggal dunia? Perlu kita ketahui bahwa di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya mukmin, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka pintu-pintu kebaikan yang banyak. Yang apabila seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, dia akan mengamalkannya, yang mengakibatkan mengalirnya pahala kepadanya setelah dia meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia di dalam kuburnya, dia tergadai oleh amalannya. Apabila amalannya baik, maka baiklah di dalamnya. Apabila amalannya buruk, maka buruklah di dalamnya. Amalannya sudah terputus. Tidak ada lagi amalan baru yang bisa dia lakukan. Amalannya atau kondisinya tergantung dengan apa yang telah dia lakukan di dunia. Maka orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang di dalam kuburnya kebaikan-kebaikannya, amalan-amalan pahalanya tetap terus mengalir kepadanya walaupun dia sudah menjadi tanah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bazzar dan Musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW qaal sab'un yajri lil 'abdi ajrahu sab'un yajri lil 'abdi ajruhun wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 perkara yang pahala 7 perkara tadi tetap mengalir bagi hamba yang dia di dalam kuburnya setelah dia meninggal dunia. Man 'allama 'ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Au ajra nahran, atau dia mengalirkan sungai.
au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur atau membuat sumur bor, au gharasa nakhlan, atau dia menanam pohon korma, au bana masjidan, membangun masjid, au warratha mushafan, atau dia mewariskan atau membagikan Al-Quran, sebuah Al-Quran, au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi, atau dia meninggalkan seorang anak yang akan meminta ampunkan baginya setelah dia meninggal dunia. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada perincian dari poin-poin tadi. Yang pertama, man 'allama ilman. Orang yang mengajarkan ilmu. Maksud dari ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa memberikan penerangan kepada manusia akan agama mereka. Dengannya mereka mengenal Rabbnya dan mengenal yang diibadatinya. Dengannya dia bisa mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dia adalah ilmu yang dengan ilmu itu dia mengenal mana yang petunjuk, mana yang kesesatan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Maka orang yang mengajarkan itu adalah orang yang akan mendapatkan pahala terus menerus. Di sini semakin besar, semakin jelas keagungan keutamaan ulama yang tulus dan para duat, para dai yang ikhlas, yang mana pada hakikatnya mereka adalah sirajul ibad, suluh penerang, suluh bendang yang menerang negari, yakni lampu yang akan menerangi jalannya manusia. Ilmu, kalau kita lihat kehidupan kita ini adalah gelap gulita bagaikan malam tanpa ada cahaya, kita tidak akan bisa melangkah kemana kaki kita akan kita langkahkan. Tapi ketika ada lampu, ada cahaya, ada suluh, ada senter, itulah yang akan bisa membawa kita kepada jalan yang semestinya kita lalui. Itulah fungsi dari ulama, fungsi dari duat, para dai, fungsi dari para asatid, ustadz-ustadz kita yang telah mereka memberikan ilmunya. Mereka adalah cahaya atau pilar yang menerangi cahaya negeri. Dia adalah pilar bagi umat. Dia adalah sumber hikmah yang kita akan belajar dengannya. Kehidupan mereka adalah keuntungan besar bagi kita. Kematian mereka adalah sebuah musibah bagi kita. Dan itu kita rasakan.
ketika Ustadz kita ada di sini, Ustadz Abu Salma, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau dan bisa mengumpulkan kita dengan beliau kembali untuk memberikan ilmunya. Walaupun murid-muridnya Masya Allah sudah ada, sudah bergerak, tapi apa kata Nabi SAW? Inna Allah la yanzi'ul ilma intiza'an min sudur ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu secara spontanitas, dicabut begitu saja dari dada ulama, tidak. Walakin naza'al ilma atau intaza'al ilma bimauti ulama, yaitu dicabutnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Maka oleh karena itu, selama asatiz kita ada, para dai ada, ini adalah keuntungan besar bagi kita. Pergunakan keberadaan mereka untuk kita bisa mempelajari ilmu agama kita, yang saya dan kita semua sama-sama bodoh dilahirkan dari ibu kita. Allah katakan, Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak berilmu sama sekali. La ta'lamuna syai'a. Saya dan kita semua sama. Tidak berilmu ketika kita lahir. Ilmu kita dapatkan dengan cara belajar. Al-ilmu bita'allum. Ilmu dengan cara belajar. Bagi anak-anak kita yang sedang belajar di pondok pesantren, bersabar di dalam menuntut ilmu. Isbir ala jafa'il muallimi fa inna rasibal ilmi fi nufranihi. Kata Imam Syafi'i, bersabarlah sikap kasarnya seorang guru. Karena kegagalan dalam menuntut ilmu adalah pada menjauhi guru. Kalau santri sudah menjauhi guru, sudah mulai mengatakan guru itu, ustadz itu tidak bagus, sudah itu tidak enak dan seterusnya, ini bertanda gagal dalam menuntut ilmu. Maka kita sebagai orang tua, apa yang harus kita amanatkan terus kepada anak kita? Tanamkan mereka beradab dengan guru mereka. Bisikkan terus kepada telinganya ketika mereka menelpon kita, setiap kita di teleponnya setiap bulan itu, ingatkan agar mereka beradab dengan guru. Disitulah datangnya keberkahan. Jangan kita menguji anak kita supaya dia bisa menilai guru. Jangan. Nanti menjadikan anak kita menjadi anak yang suka protes dengan guru dan tidak beradab. Kalau seorang murid tidak beradab dengan gurunya, maka alamat keberkahan ilmu itu akan hilang. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ulama kedudukan yang sangat tinggi, pahalanya sangat agung, karena mereka telah menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Coba kita lihat bagaimana Imam Bukhari, para imam-imam semuanya, dan ulama-ulama yang telah menulis buku, yang telah menyebarkan ilmunya. Mereka adalah orang-orang yang selama ilmunya
diamalkan, kita akan mendapatkan pahala. Apakah kita bisa melakukan hal yang sama? Jawabannya bisa. Jika seandainya kita berilmu, makanya kita belajar. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah belajar tentang bagaimana cara berwudu dengan baik, sesuai dengan sunnah. Atau kita sudah belajar tahsin tilawatil Quran. Ya. Kita melihat ada anak dia berwudu tidak sesuai dengan sunnah. Lalu dengan penuh lembah lembut kita ajarkan, nak, wudu yang benar sesuai dengan sunnah ini seperti ini. Kita ajarkan kepadanya di hadapannya. Lalu itu dia pakai selama hidupnya. Walaupun kita bukan seorang ustadz, tapi ilmu yang kita ajarkan kepada yang sudah kita dapatkan dari seorang ustadz, apakah pahalanya akan mengalir ke kita? Ya, itulah ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan bacaan Al-Quran, guru-guru Al-Quran mengajarkan anak itu dari tidak tahu membaca Al-Fatihah, tidak tahu membaca Al-Quran, lalu dia bisa membaca Al-Quran. Berapa pahala yang akan dia dapatkan selama anak itu membaca Al-Quran? Setiap huruf 10 kebaikan. Di samping itu juga bagian dari pahala ilmu yang mengajarkan atau mengajarkan ilmu adalah juga menulis buku. Bagian juga adalah mencetak buku. Kalau seandainya kita tahu ada buku yang sangat bermanfaat, lalu kita cetak, kita bagikan secara gratis kepada orang-orang yang kita lihat memang adalah orang yang membutuhkan ilmu, maka kita juga mendapatkan amalan yang sama, pahala yang sama. Yang kedua adalah dalam hadis dikatakan au ajra nahran, yaitu mengalirkan sungai. Maksudnya di sini adalah mengalirkan air dari sumbernya. Kalau seandainya ada kita mengetahui mata air atau misalkan lokasi yang perlu irigasi, lalu kita membuatnya. Selama irigasi itu dipergunakan oleh orang, mengalirkan sawah yang darinya tumbuh pertanian yang baik, persawahan yang baik, berapa pahala yang akan dia dapatkan? Ya, kita melihat, masya Allah, pada zamannya Pak Soeharto, ya, bagaimana menghidupkan sawah-sawah dengan membuat irigasi yang sampai sekarang ini masih berguna, yang tadinya tidak ada persawahan menjadi sawah yang baik. Itu aja pahalanya mungkin udah mengalir terus. Begitu juga mungkin kita punya potensi untuk itu. Mungkin di antara kita punya alat eskavator kayak atau apa. Wah, saya mau bikin irigasi gratis. Ya, lalu kita alirkan supaya masyarakat bisa mendapatkan air. Selama irigasi itu dimanfaatkan oleh orang, maka
pahalanya mengalir terus kepada kita. Yang ketiga, menggali sumur atau membuat sumur bor. Ya, kita dengar tadi informasi bahwa sebagian dari uang kita kumpulkan membuat sumur bor, kedalamannya tadi saya tanyakan 150 meter ke bawah. Mencari sumber air yang baik. Maka kita yang ikut menyumbang dan harta kita dibawa ke sana, pahalanya akan mengalir terus juga. Malahan ketika Ubadah bin Samit dia bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan bahwasanya ibunya meninggal dunia dan dia ingin bersedekah atas nama ibunya. Apakah bermanfaat bagi ibunya? Kata Nabi SAW, ya. Lalu dia tanya, apa sedekah yang terbaik? Dia pilihkan untuk ibunya sedekah yang terbaik. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, saqyul ma, yaitu membuat sumur, mengalirkan air. Nah, saat sekarang ini juga dengan bencana yang menimpa sebagian daerah, itu sumber air yang sekarang itu susah. Mereka tidak mendapatkan sumber air. Maka jika kita ada keinginan untuk mencari pahala, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala. Ya, membuat sumur di satu daerah yang lain itu ada berbeda-beda. Ada yang mungkin dia sudah bisa mendapatkan air yang bersih dengan 1 batang pipa atau 2 batang pipa. Dengan dana sama mesinnya 2 juta, 2 juta, 3 juta, kurang dari 5 juta. Maka pahala akan mengalir terus. Apalagi itu kita jadikan fasilitas umum. Untuk suatu daerah atau sekian kakak atau satu RT, dia mengambil air tersebut dari sumber tersebut. Maka selama air itu dipakai, maka pahala akan mengalir kepada kita seterusnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang Bani Israel yang memberi minum seekor anjing yang sudah kehausan, maka memberi air kepada manusia, apalagi dipergunakan untuk kehidupannya, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu pahalanya akan lebih besar lagi. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengampuni, bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa innalana fil bahaimi ajra. Wahai Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala dalam bersikap dengan binatang? Qal fi kulli dzati kadbidin ratbin ajrun. Setiap yang memiliki hati yang basah terdapat pahala di dalamnya. Yang keempat, gharasa nakhlan, menanam korma. Untuk apa nanam korma? Untuk mendapatkan buahnya. Karena tujuan kita menanam pohonnya untuk mendapatkan buah. Kalau menanam pohon tidak mendapatkan buah, itulah yang dinamakan dengan orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan. Apakah teksnya menanam korma itu kalau tempat kita juga menanam korma?
Kalau kita di sini menanam korma enggak berbuah-buah, karena memang alamnya dan kondisinya tidak menjadikan dia berbuah. Lalu apa yang berbuah? Kelapa misalkan. Ya, kelapa yang umurnya dulu kakek kita menanam, mungkin dia belum pernah memetik buahnya sampai sekarang, sampai buyut, sudah berapa tahun dinikmati oleh generasinya. Sawit mungkin boleh juga, ya, tapi umurnya katanya 25 tahun, harus tanam lagi. Tapi walhasil adalah menanam pohon yang berbuah. Sampai burung pun kalau memakan buahnya kita juga dapatkan pahala. Apalagi manusia. Mau menanam duren kek, mau menanam apa yang bisa mendatangkan faedah. Maka setiap pohon yang menghasilkan buah itu yang dinikmati oleh manusia, maka selama itu bisa dinikmati oleh manusia, maka pahala yang akan mengalir. Mana tahu ada di antara di sini mau bikin kebun duren, tapi untuk umum, bukan untuk keluarganya. Siapa yang ngambil jatuh, siapa yang ngambil silakan. Ya, kalau di kampung biasanya begini, satu keluarga atau keluarga besar bergilir. Malam ini, hari ini yang nungguin dialah yang dapat gitu loh. Ya. Yang kelima, membangun masjid. Masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam masjid itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk diangkat namanya dan dikumandangkan, di mana masjid itu dibangun untuk ditegakkan salat, untuk dibaca di dalamnya Al-Quran, untuk berzikir di dalamnya, untuk menebarkan ilmu, untuk berkumpul kaum muslimin dan yang lainnya untuk kemaslahatan yang agung. Maka bagi yang membangunnya, dia akan mendapatkan pahala. Di samping pahala, setiap orang yang menikmati masjid itu, Nabi SAW telah mengatakan, man bana masjidan yabtaghi bihi wajah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa membangunkan sebuah masjid yang dia berharap wajah Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Aduh, bangun masjid Ubay ini butuh 15 M. Dari mana saya dapatkan uang 15 M? Hah? Jangan berkecil hati. Kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qitatin banallahu lahu baita fil jannah. Siapa yang membangun masjid untuk Allah, walaupun seukuran sarang burung, tempat burung bertelur. Jadi ada burung kecil yang dia bersarang di pasir, maka dia bertelur di sana. Ukurannya kecil. Ukuran terkecil di dalam masjid untuk tempat sholat berapa? 60 kali 120. Ya, 60, lebarnya 60 cm, panjangnya 120 atau 130. Itu ukuran terkecil. Berapa biayanya? Enggak banyak-banyak kok. Kita berupaya. Artinya apa? Mari kita tetap berkontribusi
bersama-sama ikut membangun masjid. Jangan pula misalkan saya mau membangun masjid, ini uang saya, tolong belikan keramik ya. Semua minta keramik gimana tuh? Dinding karena nanti gak ada dinding. Sudah kita serahkan ke panitia dan kita niatkan itu adalah pembangunan masjid, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Dua jenis pahala yang kita dapatkan. Pertama, setiap orang yang memakai masjid itu kita dapatkan pahala. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan membangunkan bagi kita rumah di surga. Masuk surga enggak kita? Hah? Masuk surga. Rumah sudah disiapkan. Ya, kapan masuknya? Apakah di awal masuk atau belakangan? Ya, nah, itu tergantung terhadap amalannya. Yang keenam adalah mewariskan Al-Quran. Mewariskan Al-Quran ini boleh jadi dengan membeli Al-Quran kemudian kita wakafkan, atau kita mencetak Al-Quran lalu kita sumbangkan, kita bagi ke pondok-pondok pesantren. Setiap anak mendapatkan Al-Quran kita, sehingga dia menghafal Al-Quran dari mushaf yang kita bagikan. Itu juga adalah menjadi ladang pahala yang akan tetap mengalir kepada kita. Yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfir lahu min ba'da mautihi. Yang ketujuh ini adalah tarbiyatul aulad, tarbiyatul abna, pendidikan anak. Bagaimana seorang orang tua mendidik anaknya dengan baik, berupaya, berusaha. Bagaimana anaknya ini tumbuh besar dengan kebaikan, dengan takwa, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh, yang akan mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya setelah dia meninggal dunia, yang mana mereka akan memohonkan pengampunan dari Allah untuk kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa orang tua diangkat derajatnya disebabkan istighfar anaknya untuknya. Maka karena itu kita sebagai anak, walaupun umur sudah 80 tahun, anak atau kakek? Hah? Anak atau kakek? Anak. Anak bagi orang tuanya sudah meninggal dunia lama. Ya. Hendaklah dia selalu beristighfar, hendaklah kita meminta ampunkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Setiap kita meminta ampunkan, Allahumma firli wali walidayya, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu adalah doa. Doa kebaikan untuk orang tua kita. Maka kewajiban kita sebagai orang tua bagaimana mendidik anak kita dengan pendidikan yang baik. Baik di dalam suasana di rumah tangga, maupun kita arahkan pendidikan mereka kepada pendidikan yang baik. Alhamdulillah kita memiliki pondok pesantren Ubay bin Ka'ab. Tidak perlu lagi kita jauh-jauh mensekolahkan anak kita. Saya melihat Bapak Ibu, ada dampak yang kurang baik ketika kita mensekolahkan anak kita jauh dari kita, yang mungkin kita mendatanginya sekali 6 bulan, atau dia pulang waktu liburnya aja. Ya. Di mana ini pengalaman pribadi ini. Interaksi anak kita dengan adik-adiknya yang tidak sepemainan dengan dia.
Maksudnya gimana? Ketika dia anak yang paling besar, umur 12 tahun, 13 tahun dia masuk pondok. Pasti anak adiknya yang di bawah itu masih bisa dijadi dulunya satu permainan. Waktu kecil main, itu akrab dia. Sampai dia tamat SD masih akrab. Tapi ketika pergi ke pondok, pulang pondok lahir adik satu. Pergi pondok lagi 6 bulan setelah itu adik yang tadinya masih bayi sudah mulai merangkak. Terus pergi ke pondok lagi, ya pulang-pulang sudah mulai bisa berjalan, sudah mulai berbicara. Dia tidak ada rasa asing dia dengan adiknya. Dan ada begitu juga adiknya merasa asing juga dengan kakaknya. Ya. Tapi kalau seandainya sekolahnya tidak terlalu jauh dari kota, kita bisa datang ke pondok, ada kesempatan sekali sebulan datang, ajak anak adik-adiknya. Ya. Datang di sini berkumpul dengan keluarga. Si abang dia mulai berinteraksi dengan adiknya, ya. Maka itu diantaranya gelar tikar bersama, makan bersama. Itu akan adalah cara untuk bagaimana interaksi satu dengan yang lainnya. Nah maka saya melihat kalau seandainya pondok kita sudah ada, ya kenapa kita harus jauh-jauh mencari pondok ya? Ya sudah, insya Allah. Mudah-mudahan kalau sudah ada yang menamatkan dari sini, mudah-mudahan ke depan kita juga bisa memproses bagaimana bisa muadalah di Madinah, ya. Dan ini berarti tingkatannya akan sama dengan yang lain. Ini adalah 7, namun ada tambahan yang hadis yang lain. Nabi SAW ya, juga mengatakan bahwa idza matal insan anqata amalu illa min thalath, sadaqatan jariyah. Yang tadi belum disebutkan. Ya. Sadaqatan jariyatan aw ilmin yuntafa'u bihi walad salih yad'u lah. Ini ada 3. Imam Nawawi mengatakan ketiga-tiga amalan ini adalah amal yang dilakukan oleh manusia itu sendiri ketika dia masih hidup. Ya. Kemudian juga awaladin salih yad'u lah, anak yang soleh mendoakannya. Kata Imam Nawawi, ini hadis juga motivasi keutamaan menikah dengan niat mendapatkan anak yang soleh. Di antara bentuk sedekah yang mengalir itu adalah wakaf. Wakaf. Wakaf itu adalah habsul asli wa tasbilu manfa'ah. Yaitu menahan pokok yang utama dan manfaatnya disabilillahkan atau yang dibagi. Wakaf Bapak Ibu bisa lakukan. Bagian dari usaha Bapak Ibu itu bisa dijadikan sebagai wakaf. Mungkin ada di antara kita yang punya usaha seperti depot air isi ulang. Dia punya usaha 1, 2, 3. Yang keempatnya bisa dijadikan wakaf. Ya, dia kelola sendiri karena dia sudah berpengalaman dalam hal itu. Tapi penghasilan depot yang keempat ini adalah wakaf. Wakaf maksudnya bagaimana? Bukan berarti dia membagi-bagi air gratis saja, tidak. Dia kelola sama dengan dia mengelola yang lain, tapi uang yang dihasilkan oleh depot 4 ini dia pergunakan. Mungkin ada anak yang dia beasiswahi, ada panti asuhan yang akan dia biayai, ada masjid yang akan dia bangun, tapi dari hasil yang tadi. Boleh jadi mungkin ada di antara kita adalah pedagang ulung, dia punya sekian toko, dia tunjuk toko yang sekian itu adalah wakaf. Jadi hasilnya
dia kelola dengan baik dan hasilnya dia pergunakan untuk bersedekah. Itu menjadi sumber dia untuk bersedekah. Boleh dia yang lain dia tahan, dia simpan, dia kembangkan untuk pribadinya, tapi yang satu dia jadikan sebagai wakaf. Maka itu namanya wakaf. Ada di antara kita punya rumah yang banyak atau rumah kos, boleh jadi. Bukan rumah kos ini adalah wakaf, bukan berarti anak-anak tinggal di situ gratis. Tidak, berbiaya. Tapi hasil biayanya adalah dimanfaatkan, yakni diberikan. Mungkin beasiswa anak, mungkin untuk yang lain. Kalau Bapak Ibu tahu, tower Zam-Zam itu wakaf. Wakaf Raja Abdullah untuk kedua orang tuanya. Apakah dia gratis tinggal di sana? Tidak. Uangnya itu adalah untuk membiayai bagian dari pembangunan masjid. Nah, ini makna dari wakaf atau sedekah jariah yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi pahala bagi kita. Di antaranya juga adalah rumah singgah. Au baitan libni sabil banahu, atau sebuah rumah bagi orang yang berjalan yang dia bangun. Rumah singgah. Ada orang yang punya rumah karena dia sudah orang tuanya sudah meninggal, rumah tertinggal. Dia sudah punya rumah satu dan yang lain-lain sudah punya rumah juga. Sudah, rumah ini jadikan rumah singgah. Siapa yang datang ke sana dapat gratis saja. Itu bisa. Atau dia jadikan disewa, hasilnya yang tadi sedekah, Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan-amalan yang bisa menjadi sumber penghasilan pahala yang akan kita dapatkan setelah kita meninggal dunia, di mana pada saat atau setelah kita meninggal dunia kita sangat membutuhkan amalan. Maka amalan yang pernah kita lakukan yang pahalanya tetap mengalir itulah yang akan bisa menambah kedudukan kita, memberatkan timbangan kita. Di samping amalan-amalan kita semuanya di dunia itu nanti akan kita raih nanti di akhirat. Akan tetapi yang kita bahas sekarang ini adalah apa amalan yang bisa kita lakukan yang pahalanya tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, diberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan amalan-amalan sudah kita sebutkan. Minimal satu kalau kita lakukan itu Masya Allah sudah menjadi sumber pahala yang tidak akan berhenti-henti nantinya ke depan. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.